Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di Jumat ini. Iya ya, udah 2 pekan. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, insya Allah hari ini kita mencoba untuk menata bagaimana supaya kita mulai bisa mengoperasionalkan proses self healing itu, ya. Maka yang paling pertama adalah teman-teman sekalian, kita mulai dulu dari sesuatu yang paling mudah untuk kita deteksi atau paling mudah untuk kita diagnosa atau paling mudah untuk kita paling mudah untuk kita rasakan. Nah, maka teman-teman sekalian, silahkan teman-teman menyiapkan kertas ya. Siapkan kertas supaya nanti kita perjalankan pelan-pelan sampai ke dalam batin kita, ya kan? Supaya kita tahu bahwa bagaimana sih sebenarnya menggambarkan sifat batin kita, ya. Itu dimulai dari mana? Ya, dimulai dari mana? Oke. Yang pertama teman-teman sekalian, pintu awal daripada masuk ke dalam sifat batin kita adalah melalui suatu peristiwa, ya kan? Ada peristiwa. Kemudian karena kita merespon satu peristiwa, karena kita merespon satu peristiwa, maka terjadilah sesuatu, ya, ada respon terhadap peristiwa, maka ada sesuatu yang kita rasakan. Contoh seperti ini. Boleh jadi ada satu peristiwa tertentu misalnya di sini ya, misalnya dalam ada kejadian kecelakaan misalnya di jalan, tapi saya tidak tahu. Ya, meskipun peristiwa itu ada, tapi karena saya tidak mengetahui bahwa peristiwa itu ada, itu artinya saya tidak punya respon terhadap peristiwa itu, maka peristiwa itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap saya. Bisa dipahami teman-teman? Itu artinya peristiwa itu tidak akan kenapa-kenapa bagi kita sampai kita memberikan satu respon terhadap peristiwa. Ketika kita memberikan respon, maka ada sesuatu yang kita sebut sebagai feedback daripada respon kita. Nah, itu yang biasa disebut sebagai hasil daripada respon. Makanya, bukan peristiwa yang sebenarnya yang menentukan suatu hasil, tapi respon subjektif kita, respon subjek terhadap peristiwa yang menentukan hasil, yang membuat hasil. Jadi hasil tidak akan ada selama tidak ada respon. Meskipun ada stimulus, tapi yang diberikan stimulus tidak merespon, maka tidak ada hasil dari respon. Bisa dipahami teman-teman ya? Supaya kita tahu bahwa sesuatu itu tidak akan apa-apa sampai kita apa-apai. Iya kan? Misalnya ada buku jatuh di depan saya, tapi saya tidak tahu kalau ada buku jatuh. Maka buku itu hanya jatuh saja, karena saya tidak merespon apa-apa, dia hanya jatuh. Dan itu tidak berpengaruh terhadap saya. Ketika saya merespon dia, buku jatuh itu menjadi stimulus atau pemantik tertentu, karena saya respon, maka dia berpengaruh terhadap diri saya. Dan saya mempengaruhi itu, dan saya memberikan respon terhadap jatuhnya buku, maka ada hasil dari itu. Nah, hasil itu tergantung terhadap respon saya. Ya kan? Kalau saya meresponnya secara negatif, maka saya akan memberikan efek atau hasil yang negatif. Kalau saya memberikan respon yang positif, maka hasilnya pun positif. Oke?
Jadi pada dasarnya sesuatu peristiwa itu hanya sebagai stimulus, pemantik saja. Nah, yang mempengaruhi adalah kesadaran subjek dengan memberikan satu respon, ya, karena kita sadar ada buku jatuh, maka ada respon, maka ada hasil. Oke? Okay? Nah, pada dasarnya supaya kita mulai tahu bahwa sebenarnya bukan yang peristiwa bukan yang menentukan kita. Kitalah yang merespon sehingga peristiwa itu menjadi sesuatu yang bisa mengganggu kita, bisa memperbaiki hidup kita atau bisa menghancurkan hidup kita. Oke? Okay? Karena ada kesadaran kita, lalu kita memberikan satu respon. Kita memberikan respon terhadap peristiwa, maka terjadilah ada ada hasil dari respon. Jadi ada stimulus, event biasanya atau peristiwa itu kita sebut sebagai stimulus saja, ya kan? Kemudian ada respon subjektif kita, yaitu kesadaran kita yang punya kesadaran, ya kan? Kemudian ada hasil daripada itu. Oke? Nah, kita mulai dari awal ya. Jadi itu dulu kita bingkai dulu cara pandangnya. Oke? Supaya kita yang karena kita inginkan di sini adalah sebagaimana tema besar kita itu tentang self development. Namun self development itu kan bermula daripada self empowerment. Pengembangan diri, pemberdayaan diri. Jadi sebelum pengembangan diri itu ada pemberdayaan diri. Kita dulu harus hadir berdaya. Artinya awal-awal ketika kita misalnya melihat orang nyetir, berarti bukan kita yang nyetir. Oke? Okay? Tapi namun ketika kita yang menyetir, maka setir itu sama kita. Kitalah yang mengontrol ke kiri atau ke kanan. Nah, kesadaran itu yang harus kita kembalikan dulu bahwa poin awal untuk kita mengkonstruksi kehidupan ini adalah pegang setir masing-masing. Ambil tanggung jawab. Ambil kembali tanggung jawab kita 100%. Oke? Ambil tanggung jawab kita 100%. Bahwa hidup kita, nasib kita itu ditentukan oleh sikap kita, respon kita, bukan respon orang lain. Nah, berapa banyak orang-orang yang hidup di kehidupan orang lain? Maksudnya apa? Dia menjalani hidupnya di kehidupan orang lain, bukan kehidupannya. Ya kan? Dengan contohnya misalnya membandingkan hidupnya, ya. Ketika memang itu dia bisa menjadikan hidup orang lain menjadi inspirasi, itu kan dia tidak lagi membandingkan. Tapi ketika semakin orang dilihat berhasil, semakin dia merasa tidak berdaya. Oke? Nah, jadi ada event sebagai stimulus atau pemantik, ada respon subjek, ya kan, terhadap peristiwa, ya kan? Maka ada hasil. Nah, hasil itu ditentukan oleh respon subjek. Kalau kita mau responnya positif, hasilnya positif, maka responnya positif. Tapi betul-betul karena kita punya kesadaran, makanya kita bisa memberikan makna dari setiap peristiwa. Nah, yang kedua adalah kita mulai dari hubungan kita terhadap manusia. Oke, hubungan kita terhadap manusia. Karena manusia itu adalah makhluk Allah yang Allah lebihkan dari makhluknya yang lain. Bukan berarti yang lain tidak mulia. Yang lebih mulia itu manusia. Dia dilebihkan. Karena dia dilebihkan, oleh karenanya tanggung jawab, dia mampu memikul tanggung jawab lebih daripada makhluk yang lain.
Termasuk diantaranya Allah memberikan fasilitas untuk mampu menanggung, memikul tanggung jawab yang misi terberi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Nah, periksa hubungan kita terhadap 5 hubungan kita. Periksa 5 hubungan kita. Yang pertama adalah ayah dan ibu kita. Jadi ayah dan ibu. Oke, ayah dan ibu. Kemudian saudara kita. Oke. Kemudian teman dekat kita. Oke. Kemudian tetangga kita. Itu sudah berapa? Ayah, ibu, saudara, teman dekat, dan tetangga. Itu 5. Nah, plusnya lagi ketika akhirnya kita punya keluarga baru. Itu kan keluarga, itu adalah keluarga inti kita. Mengapa tetangga disebut bagian daripada keluarga? Iya, karena dia adalah orang yang terdekat kita secara sosial. Pun teman dekat. Nah, ya kan? Periksa hubungan kita. Jadi silahkan tulis semua itu 5. Nanti kan teman-teman akan tulis sendiri bagaimana hubungan saya. Karena kapan 5 hal ini ada sumbatan, sebenarnya kita sudah mampu melihat kenapa hidup kita seperti itu. Kalau ada sumbatan di 5 hal. Nanti kita berbicara tentang mengapa dan bagaimana, gitu ya. Tapi pada intinya periksa dulu, apakah di 5 hubungan ini kita sudah lancar. Artinya hidup kita mengalir, tidak ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita terhadap 5 hal. 1 ayah, 2 ibu, 3 saudara, ya saudara. 4 itu teman dekat, yang kelima itu tetangga. Periksa itu 5. Tambah 2 plus 2, yaitu kalau yang sudah punya pasangan dan punya anak. Jadi 7 semua. Minimal 5 itu dulu. Biasanya 2 tambahan terakhir itu bertambah seiring dengan Allah berikan peran baru, ya kan? Karena di sini kita akan melihat keberperanan kita, ya kan? Pada dasarnya, ketika Allah mempercayakan kita terhadap satu peran, itu artinya Allah juga mempersiapkan kita untuk mampu menanggung tanggung jawab, memikul tanggung jawab dari peran tersebut. Bahwa Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bahwa Allah tidak akan memberikan sebenarnya sesuatu, itu kan doa kita ya. Karena kita kadang merasa bahwa apakah saya mampu untuk menanggungnya. Supaya doa itu kan sebagai sebuah pengharapan, ya Allah, kalau Engkau tidak membantu, sungguh saya tidak mampu menanggungnya. Namun Allah telah menjanjikan Allah tidak akan membebani suatu kaum di luar daripada kemampuannya. Artinya kita tahu kita akhirnya mengerti bahwa kenapa saya bisa menanggungnya, itu setelah kita menanggungnya. Iya kan? Setelah kita menanggungnya. Nah, jadi periksa 5 hal itu. 5 plus 2. Di 7. Periksa. Nanti teman-teman silahkan prioritas lihat di situ. Ya, lihat di situ gimana hubungannya. Nanti teman-teman bikin skalanya, misalnya gini. Mulai daripada buruk. Ya, buruk. Biasa saja dan baik. Ya kan? Teman-teman bisa bikin sampai range-nya 5 atau bahkan 10 kualitasnya ya. Mulai dari sangat buruk sekali, ya, sangat buruk sekali, sangat buruk, kadang baik, kadang buruk, gitu kan. Biasa saja, baik sekali, sangat baik sekali. Itu teman-teman bisa bikin skalanya. Supaya kita bisa menggambarkan kualitas
dari hubungan kita. Oke? Nah, teman-teman sambil bikin ya, boleh sambil bikin itu. Karena itu nanti akan menjadi pintu masuk kita untuk melihat realitas batin kita sendiri. Dan tentu itu sangat subjektif, akan berbeda. Setiap orang akan merasakan sesuatu yang berbeda. Pada intinya itu menjadi pintu awal kita untuk masuk melihat realitas batin kita. Karena kalau kita misalnya memberikan satu konsep terus-menerus, tanpa dibumikan dalam kehidupan kita, realitas kehidupan kita masing-masing, nah nanti kita itu hanya mengawang-awang, padahal kita tidak hanya ingin memahami konsep, tapi kita ingin memahami realitasnya. Kita ingin menyadari realitasnya, bukan hanya memahami, ya kan? Menyadari itu seperti ya, karena saya mengalaminya. Kalau memahami itu, oh begitu, ya kan? Misalnya, kita melihat ada sesuatu, oh begitu perasaan dia, gitu kan? Ya, tapi kan itu masih sekedar memahami, gitu kan? Menyadari itu bahwa, oh iya, perasaannya itu seperti ini. Bahkan kita mampu untuk memberikan, mengungkapkan apa yang kita rasakan, Nah, ini menjadi unik teman-teman sekalian, karena sifat realitas batin itu hanya bisa diselesaikan dengan pengalaman subjektif masing-masing. Makanya itu dia menjadi unik. Jadi pada dasarnya tazkiyatun nafs itu kerumitannya bukan pada rumitnya konsepnya, bukan. Dia hanya sangat asing karena kita lebih banyak untuk mengekspresikan sesuatu keluar, tapi kadang kita itu masih gagal untuk menggambarkan sifat batin kita sendiri. Ya kan? Misalnya muncul satu kemarahan, yang ada bukannya menjelaskan kenapa, oh saya memang marah, yang ada saya nggak marah, yang ada kita menyangkal, yang ada padahal itu adalah suatu alarm bahwa ada sesuatu yang tidak beres, ya kan? Seperti itu teman-teman sekalian. Nah itu dulu, siapa tahu ada yang mau diskusi, karena kita tadi saya terlambat masuk, ya jadi langsung diskusi aja biar nanti lebih praktis, supaya tidak terlalu panjang berteori. Oke, silahkan teman-teman sekalian. Oke. Ya, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, bisa langsung open mic, bisa juga langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Bagaimana teman-teman? Ada nggak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ada nggak? Oke. Katanya materinya mengenai apa? Jadi kita bicara tentang hubungan ya, hubungan ini supaya untuk mendekatkan kita kepada prakteknya nanti. Ya.
Ini yang baru ya. Oke. Jadi tadi teman-teman, mudah-mudahan tadi teman-teman terlibat ya, melihat bagaimana hubungan kita terhadap 5 hubungan tadi, 7 lah gitu ya, 5 sampai 7 hubungan kita. Silahkan, ini Astri Arnamalia ya, silahkan langsung saja. Ya Kak, izin masuk dan izin bertanya Kak. Untuk saya Astriana Malia dari Bengkulu Kak. Kenal. Ya. Mau bertanya Kak, misalnya ada luka batin dari lingkungan sekitar. Nah itu tuh kan dari lingkungan sekitar itu biasanya dari orang-orang terdekat Kak. Nah itu bagaimana mengatasinya ya Kak? Sedangkan kita kan apa ya istilahnya tidak bisa menjauh dari orang-orang terdekat itu. Bagaimana mengatasi luka batin itu, Kak? Oke. Terima kasih. Oke, bagaimana mengatasi luka batin? Tergantung luka batinnya apa. Oke. Kalau memang betul bahwa ada, kita apa istilahnya one on one, kita face to face, pakai virtual maksud saya, ya kan? Karena kalau di sini mungkin tidak bisa langsung. Pada intinya adalah itu menjadi pintu masuk, karena sudah ada event. Ada event, pasti ada event karena sudah luka. Luka itu kan berarti sudah ada hasil, berarti ada respon terhadap peristiwa, ya kan? Dan peristiwa itu, ada satu peristiwa yang berpotensi untuk menyakiti, kemudian kita merespon dan merasa tersakiti, kemudian kita sebut sebagai saya terluka. Nah, mengenai lukanya apa kan kita nggak tahu ya. Nah, tapi pada intinya dia sudah bisa kita, insya Allah kita bisa selesaikan bersama. Insya Allah kita bisa selesaikan bersama ya, karena sudah jelas eventnya ada, karena dia sudah menjadi luka ya, sudah. Tinggal nanti kita bongkar. Nah, karena biasanya namanya luka batin itu kan kita sebut sebagai aib, gitu kan? Ya aib. Makanya itu lebih baik memang dilakukan secara privat, nah, supaya seorang orang yang terluka tersebut itu bisa lebih apa adanya dalam bercerita, ya kan? Kalau di depan umum kan bisa resisten, sangat resisten. Oke, begitu Astri. Oh, tapi ada satu kalau misalnya di ini kan Kak, apa namanya ya, di dalam agama Islam itu kan ada istilahnya di dalam ayat Al-Qur'an, apabila di Al-Insyirah ayat 5 sesudah kesusahan akan ada kemudahan. Nah, itu kita bakal menanggapi untuk mengatasi luka batin ini untuk diatasi sekarang atau dilewat-lewatkan aja gitu, Kak. Saya Ya kalau begitu. saya secara pribadi memaknai ayat tersebut kan, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu menarik ya, karena usri dan al usro gitu kan. Inna ma'al justru kesulitan itu tunggal, sementara kata usronya itu, yusronya itu kan jamak ya. Iya benar, Kak. Nah, kemudian yang kedua adalah di situ bukan setelah, tapi bersamaan. Coba perhatikan. Fa'inna ma'al usri usro, iya kan? Dia di situ coba nanti dibuka aja langsung ayatnya, siapa tahu saya salah. Nah, di situ posisinya sejajar, berarti ada sesuatu yang potensial teraktualisasi jadinya, dan itu kalau saya memaknai itu ya, nanti silahkan dikoreksi teman-teman sekalian, satu kesulitan itu bersamaan datangnya dengan dua kemudahan atau lebih dari satu kemudahan. Nanti coba lihat ayatnya. Nah, justru kesulitan itu sifatnya dia tunggal, kemudian setelah kemudahannya justru katanya jamak. Ya enggak? Iya benar, Kak. Nah, artinya
setiap datang kesulitan sebenarnya sudah ada secara potensial itu, ya tergantung nanti kita responnya gimana, karena dia sudah terhampar lebih dari satu kemudahan. Saya coba gambarkan ya. Ya, satu, ketika kita mengalami kesulitan dan kita sudah bisa mengatakan itu kesulitan, itu adalah satu kemudahan. Berapa banyak orang yang tidak bisa menjelaskan kesulitannya? Dia nggak tahu kalau dia punya masalah. Bukankah itu menyakitkan? Kita nggak tahu kita punya masalah. Kita hanya merasa resah, hidup ini apa sih ini? Tiba-tiba kita bilang saya kayaknya punya masalah deh. Bukankah itu satu kemudahan? Itu kemudahan. Artinya kita mampu memberikan nama dari sesuatu sifat batin kita. Kita berikan nama, saya punya kesulitan. Oke? Nah, itu adalah kemudahan. Kalau saya adalah ketika orang mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang membuat hatinya gelisah, berarti dia sudah bisa mengidentifikasi masalah. Berarti dia sudah bisa menamai. Kemudian, kemudahan lainnya adalah ketika kita sudah tahu apa ada yang sulit, ada sesuatu, ada masalah, ada penamaan, maka kelebihan manusia yang Allah berikan yaitu kemampuan dia mengungkap makna di balik tanda, di balik simbol, di balik nama. Jadi ada nama dan makna. Kalau saya mencoba untuk menangkap inspirasi dari ayat tersebut bahwa ada nama dan ada makna. Dari setiap kita mampu menamai, akhirnya kita bisa mengungkap makna. Coba bayangkan, ketika dia tidak ada, di mana kita mendapatkan makna? Tidak ada. Nah, yang menarik kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Sulit, mudah. Untuk kita kenali semuanya. Kira-kira bagaimana mengetahui mudah? Kalau tidak pernah merasakan kesulitan, coba beritahu saya bagaimana caranya merasakan apa itu kemudahan. Ketika kita tidak pernah merasakan kesulitan, coba bagaimana ceritanya? Nggak bisa kan? Bisa nggak? Jadi sesuatu itu hadir berpasangan pada dasarnya, hanya kita, jadi sesuatu muncul satu sisi, pada dasarnya dia sudah hadir berpasangan. Dengan munculnya satu, dia akan ketemu dengan ambivalensinya, sesuatu yang nampak berhadap-hadapan, tapi dia sebenarnya sepasang. Jadi konsep berpasangan itu kan kelihatan bertolak belakang, tapi dari situlah kita mengerti pasangan. Makanya yang namanya berpasangan itu kan tidak laki-laki sama laki-laki kan? Atau perempuan sama perempuan. Yang berpasangan itu justru hadir dari sesuatu yang sangat bertolak belakang. Nah, itulah yang disebut dengan saling menyempurnakan, atau saling melengkapi, atau saling mengisi. Ada ketersalingan karena dia hadir dari sesuatu yang kelihatan saling bertolak belakang. Jadi sulit dan mudah itu berpasangan. Dan ketika kita mengenali sulit, kita mengenali kemudahan, dan kita akan mengerti bahwa pada dasarnya seluruhnya itu yang kita sebut sulit dan mudah sebagai suatu yang ambivalen, ya kan? Kita akan melihat bahwa tidak sia-sia Allah menciptakan kesulitan atau memberikan kita pengajaran tentang apa itu sulit. Baik kita di mana rasa syukur datang? Bagaimana rasa syukur datang kalau kita tidak merasakan kemudahan? Dan bagaimana kemudahan kita bisa rasakan kalau kita tidak pernah sama sekali mencicipi atau diberi ujian bernama kesulitan? Ayo, di mana? Bagaimana ceritanya? Jadi segala yang Allah ciptakan itu, ya kan, selalu punya maksud, dan perangkat manusia itu adalah mengungkap makna di balik nama. Namun sebelum mengungkap makna di balik nama, kita perlu tahu dulu, kita perlu menamainya, ya kan? Misalnya kita gerasa-gerusuk, tapi kita nggak bilang, pokoknya kita pusing aja. Kita merasa ada sesuatu yang nggak beres. Tapi itu tidak kita pernah bicarakan, hanya resah hati kita.
Tapi kita bilang, saya punya masalah. Oke. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi, ada masalah. Ya, ada kemudahan. Ketika Anda mulai mengungkapkan, satu kemudahan muncul. Anda bisa mengidentifikasi. Dan selanjutnya, nanti ke penemuan makna. Disitulah nanti insya Allah salah satu operasionalnya menyelesaikan luka batin. Oke, saya kira bisa dipahami. Semoga bisa ya. Wah, Masya Allah, menarik sekali Kak Maya. Sebenarnya sejak apa ya, ada beberapa masalah yang mendekati di akhir-akhir ini, aku nggak ambil pusing gitu kok Kak Maya. Misalnya kayak ada masalah datang, sudahlah nanti bakal selesai sendiri. Ternyata ada tahap identifikasi masalah dulu ya Kak Maya. Biar ada penyelesaiannya tersendiri. Benar-benar yang ada konsep berpasangan. Setiap ada kesulitan pasti ada pasangannya, kemudahan juga gitu ya Kak Maya. Iya. Jadi segala sesuatu itu Allah hadirkan sebenarnya berpasangan. Kita menjadi tersiksa karena kita hanya melihat satu sisi. Coba teman-teman, saya ajak untuk berpikir, sedikit berpikir mendalam, ya, berpikir mendalam. Sebenarnya pertanyaan saya ini untuk merenungi, kira-kira bagaimana kita bisa mengetahui itu barat kalau kita tidak pernah mengenali mana timur? Bagaimana kira-kira kita tahu ini kiri kalau tidak ada kanan? Coba dipikir. Karena segala sesuatu itu pada dasarnya berpasangan. Nah, kita menjadi tersiksa karena kita fokus pada satu sisi. Dan apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang bertolak belakang itu kita terus pertentangkan. Padahal dia sudah diciptakan itu sebagaimana adanya, supaya kita mengenali. Ketika kita sudah mengenali keduanya, ya sudah. Tidak ada lagi masalah. Coba, ketika kita mulai mengenali kesulitan, kemudian kita menemukan makna, akhirnya kita tahu yang namanya kemudahan, ya kan? Karena kita menjalani ini, mengalaminya, maksud saya menyadarinya, bukan lagi hanya sekedar, ada konsep, secara konsepsi saja, gitu kan? Kita menjadi takjub, dan kita mulai, begitu ya sifat ujian. Ya kan? Karena ujung daripada itu adalah, ada perenungan mendalam, yang kita sebut sebagai konsep tafakkur, atau spiritual kontemplatif, atau spiritual contemplation, gitu kan? Spiritual kontemplasi, konsep yang memang ada dalam Islam, nanti ujungnya kan, makanya kata tafakkur itu kan melekat pada di ayat mana ya? Nanti kan di situ ada kalimat seorang yang rutin, yang habitnya itu adalah bertafakkur, berkontemplasi. Apa itu? Rabbana ma khalaqta hadza batil. Apa artinya? Wahai Tuhanku, sesungguhnya tidaklah kau ciptakan ini, tidak kau ciptakan segala sesuatu ini dengan sia-sia. Tidak batil. Allah tidak akan pernah menciptakan yang batil. Kenapa menjadi batil? Kelihatannya karena kita tidak mengenali apa itu. Apa itu? Nanti terlalu tapi pada dasarnya supaya bisa dulu direnungkan, ya kan? Oke, Allah. Silakan yang lain kalau ada yang mau didiskusikan. Bagaimana teman-teman yang lain? Ya, silakan. Siapa ini? Darsi AR. Darsi. Oke, silakan. Perkenalkan dirinya ya, supaya saya juga tahu ini dari mana ya. Assalamualaikum Kak Maya. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materinya, ilmunya sangat menarik. Perkenalkan, saya Darsi dari Jogja. Jogja, oke. Ya. Mungkin sedikit ini ya berhubungan dengan yang tadi ditanyakan, itu berkaitan mungkin dengan luka batin gitu. Itu kan mungkin banyak yang mengalami begitu ya Kak. Dan tadi sudah dijelaskan juga berkaitan dengan penemuan makna. Ya. Nah itu sempat saya baca juga, jika kita mengalami trauma atau luka batin itu
akan lebih bisa menerima jika kita menemukan makna dengan mungkin sebelumnya sudah diidentifikasi terlebih dahulu apa namanya dan lain sebagainya begitu ya Kak. Nah sebenarnya apa sih kategori kita sudah dikatakan sudah lepas dari luka batin? Terkadang ketika menemukan makna memang lebih ringan, lalu lebih ringan ya Kak ya, lebih enak gitu hidupnya gitu. Nah tapi kadang-kadang ketika kita dihadapkan pada hal yang mirip atau sama dengan peristiwa yang dulu atau event yang dulu itu emosionalnya itu masih ada. Apakah itu dikatakan kita belum sembuh seperti itu Kak atau bagaimana? Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Ya, oke. Jadi, apakah kita belum sembuh ketika ada kesamaan kejadian, kemudian ada lagi. Jadi gini teman-teman. Jadi, secara potensional, segala sifat batin itu ada dalam diri kita. Marah, takut, sedih, gitu kan? Sombong, ya kan? Kemudian bisa fleksibel, bisa netral, bisa harmonis, bisa mencintai, bisa menghargai, gitu kan? Dan potensi yang lebih jauh yaitu spiritual, gitu kan? Punya kemampuan, punya energi spiritual yang lebih besar, gitu kan? Itu semuanya secara potensial ada. Pada dasarnya, datang dan perginya satu peristiwa itu adalah memantik kita untuk menumbuhkan jiwa kita. Ya kan? Menumbuhkan. Jadi dia datang pada dasarnya untuk mengasah batin kita untuk lebih bersih. Itu kalau kita memaknai kan? Nah, makanya dunia ini kan memang tempatnya ujian. Bahkan disebutkan bahwa hidup dan mati itu adalah ujian. Kalau kita lihat orang mati kan juga adalah ujian bagi kita. Nah, pada intinya adalah memang tempat ini adalah ujian supaya nanti menjadi jelas, gitu kan? Menjadi jelas, kita gunakan apa respon-respon kita terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita akhirnya mengenal betul, karena perjalanan kita ini kan perjalanan untuk mengenal Allah. Karena Allah adalah, dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku adalah pemberharaan sembunyi, namun aku ingin dikenali, gitu kan? Karena rasa maka Allah menciptakan makhluk. Nanti cari hadisnya, hadis qudsi. Ciptakan makhluk. Jadi menciptakan ciptaan Allah ini semua adalah ekspresi dari kecintaan Allah. Makanya pada dasarnya kita ini seperti bertawaf untuk kembali kepada Allah. Ketika kita tidak jadi seperti kan makhluk Allah itu kan semuanya bertasbih. Dan tasbihnya itu beda-beda, ya kan? Pada dasarnya kan kita bertawaf kembali kepada Allah. Nah, selama kita menjalaninya berputar seperti orbit sunnatullah itu, maka sebenarnya kita tidak mengalami goncangan batin. Hanya kan kita nggak tahu ini ya, kita nggak tahu diri kita ini tawafnya kita mungkin balik arah, maka kita merasakan berdesakan. Sekalipun mungkin kita tawafnya sudah benar, lihat nggak orang bertawaf ketika padat-padatnya tempat. Ingat nggak? Bisa saksikan nggak ketika orang bertawaf? Orang bisa terinjak. Apakah orang di sampingnya niat menginjak? Mungkin tidak. Tapi mungkin terlalu padat atau terlalu apa, begitu secara potensial bisa terjadi. Tidak seluruhnya orang berniat untuk melukai kita. Iya kan? Iya nggak? Kadang kita hanya bercanda, orang tersinggung. Kenapa bisa seperti itu? Artinya kan tidak seluruhnya kita berniat untuk berbuat buruk pada orang lain. Artinya begini. Supaya apakah saya belum sembuh, saya nggak tahu. Karena itu sangat subjektif. Pada dasarnya, sembuh atau tidak sembuhnya bukan itu. Ini bukan tentang setiap sakit harus sembuh. Ini tentang bagaimana kita memaknai setiap sakit dan setiap luka. Karena ada selalu makna di balik itu. Iya kan? Karena tidak seluruh penyakit itu sembuh. Iya nggak? Coba. Tidak seluruhnya orang yang sakit itu sembuh. Tapi kenapa ada orang yang sakit secara fisik tapi mentalnya nggak sakit?
Ayo. Nah ini kan itu karena ada makna, kemampuan dia untuk melihat. Ingat nggak satu kisah di zaman Rasulullah SAW, ada seorang akhwat, ya kan, mengadukan dirinya, dia punya penyakit ayan. Masih ingat nggak? Ada yang nggak ingat cerita itu? Ada yang ingat? Dia mengadukan dirinya yang punya penyakit ayan. Kemudian dia minta untuk disembuhkan, didoakan oleh Rasulullah. Iya kan? Lalu apa jawaban Rasulullah? Sungguhnya dia mau mendoakan, tapi kalau kamu bersabar, ya kan? Nah, diberikan satu pilihan. Ya kan? Berarti ada, kalau kamu ridho dengan penyakit kamu, oke, nggak apa-apa, gitu kan? Bukan berarti ini menjadi dalil jangan pergi berobat, bukan. Ini supaya kita melihat bahwa ada ekspresi lain ketika orang melihat penyakit. Itu salah satunya adalah menumbuhkan kesabaran, penerimaan, dan seterusnya. Iya kan? Kan kita biasanya itu langsung mau cepat-cepat sembuh kan? Tapi ketika itu kita akan merasakan bahwa ketika kita merenungi sakit kita akan banyak sekali sesuatu hal yang kita dapat maknanya. Ya kan? Dan itu sakitnya menjadi indah rasanya. Tahu-tahu kita masih mau menikmati sakit kita, sakit kita sudah diangkat oleh Allah. Dan itu kan cara Allah untuk salah satunya adalah membersihkan terus-menerus kita dengan sakit. Ada sakit. Jadi sakit itu kan bukan aib kan ya? Hanya menjadi sesuatu beban ketika kita tidak mampu menyingkap makna dari setiap tanda. Ya kan? Nah, jadi kan akhirnya apa? Lalu akhwat ini kan akhirnya meminta kepada Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, karena yang saya khawatirkan adalah ketika kambuh penyakit epilepsi saya, itu aurat saya tersingkap. Ya kan? Akhirnya dia tidak minta untuk sakitnya didoakan untuk sembuh, tapi yang dia minta adalah, ya Rasulullah doakan saya ketika penyakit saya kambuh, aurat saya tidak tersingkap. Keren sekali ya, keren sekali ada orang yang bisa menerima sakit seperti itu. Itu kan berarti ada pemaknaan mendalam atas pemberian, atas ujian dari Allah. Ya, jadi bisa jadi orang sakitnya sakit fisiknya berat, tapi secara psikis dia adalah orang yang punya penerimaan yang mendalam terhadap setiap ujian. Jadi ini bukan dalil untuk jangan pergi berobat, bukan. Tapi bagaimana kita memberikan makna dari setiap tanda yang Allah berikan kepada kita. Semakin tinggi pemaknaan kita, semakin kita sampai kepada Rabbana ma khalaqta hadza batil. Tidak engkau ciptakan ini dengan hal ini, segala sesuatu ini dengan sia-sia. Pasti ada maksudnya. Dan selalu maksudnya itu baik untuk saya. Oke? Jadi secara subjektif aja ya. Nah, apakah sembuh saya belum tahu karena tidak ada kasus real kita. Interaksi kita, kasus realnya apa dan bagaimana. Jadi tidak ada judgement awal. Saya nggak tahu, bisa jadi ya, bisa jadi gimana gitu. Allah alam. Silakan. Masih ada nggak? Masih ada teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan. Moderator boleh bertanya, Kak? Oh boleh. Moderator justru bisa banyak karena dia yang pemandu. Ya, Kak. Jadi, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan, Kak. Oh, ada Kak Muhammad Harun. Gak apa-apa, Kak Muhammad Harun aja dulu. Oke. Moderatornya baik. Oke. Silahkan, Kak. Mas Harun, silahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Kak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun. Saya dari Gorontalo. Yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini mengenai tentang luka batin ini, Kak.
kira-kira menurut pandangannya kakak, luka batin ini seringkali menyerang lebih ke mananya, lebih ke mentalnya atau lebih ke hatinya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau semisal luka batin ini menyerang hati, kira-kira solusi dari hal tersebut bagaimana? Begitupun dengan kalau luka batin ini menyerang mentalnya kita, kira-kira solusinya seperti apa? Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Oke. Jadi pada dasarnya ada hubungan yang erat antara tubuh, pikiran, dan spirit kita. Ya kan? Orang biasa menyebutnya sebagai body, mind, and spirit. Ya kan? Tubuh, pikiran atau mental atau psikis, dan spiritual lebih jauh sebenarnya lebih kepada soul atau orang biasa sebut sebagai kolb atau orang biasa menyebutnya sebagai hati kita. Jadi bagaimana jalan ceritanya? Pada dasarnya kesembuhan batin atau kesembuhan soul kita, jiwa kita itu berdampak sampai ke tubuh kita. Ada penelitian menyebutkan bahwa 95% luka penyakit fisik itu disebabkan oleh penyakit batin. Berarti hanya 5% yang betul-betul fisik. Mungkin salah satunya seperti misalnya tergores gitu ya. Nah, selebihnya itu adalah penyebabnya adalah luka batin. Jadi luka batin pada dasarnya itu muncul pertama karena memang di jiwanya terluka. Kemudian karena tidak ditangani itu kan akhirnya mengganggu pikiran, mengganggu mental, dia untuk menangkap informasi gitu atau mengelola informasi. Nah, mengganggu itu, kemudian tentunya ketika itu terus-menerus terjadi, ya kan? Akhirnya apa? Penurunan fungsi pada tubuhnya. Nah, orang biasa mengatakan penurunan imun. Ya, menurun imun, kekebalan tubuh karena pada dasarnya kan sangat bisa untuk karena ekspresi genetik kita pada dasarnya itu ditentukan daripada respon-respon kesadaran kita. Bagaimana kesadaran kita merespon itu. Jadi pada dasarnya kanker itu tidak muncul tiba-tiba. Tidak. Karena Allah menciptakan segala perangkat yang ada dalam diri kita yang sampai kita sebut sebagai sel gitu kan, sel kemudian ini kan kita terdiri dari akumulasi sel ya kan, kumpulan sekelompok sel. Ya, kemudian Allah menitipkan setiap sel itu perintah. Coba kita lihat ya, bagaimana Allah memberikan sel yang sama, tapi Allah yang memberikan dia masing-masing ilham. Kemudian ada yang menjadi mulut, menjadi telinga, menjadi ini, dan ada yang terus-menerus tumbuh dan ada yang stop tumbuhnya dan ada yang berkala tumbuhnya. Coba Anda bayangkan kalau gigi itu tumbuh. Maksudnya tumbuhnya itu memanjang gitu kan. Ya sudah sampai di situ saja. Ada. Coba bagaimana pemrograman tersebut terjadi? Pasti ada sesuatu kreator dengan segala kemahaannya bisa memprogram bikin sandi kode bahasa pemrograman sekompleks itu. Artinya itu punya apa yang kita sebut dengan seribet itu sebenarnya adalah tingkat keteraturan yang sangat tinggi. Oke? Jadi pada dasarnya adalah ada bisa menyerang mana saja pada dasarnya, tapi pada intinya batin yang banyak sekali lukanya, itulah yang bisa sampai kalau tidak diselesaikan justru akan mengganggu sampai ke fisik. Jadi luka batin di masa kecil misalnya gitu atau sampai di remaja kira-kira sampai usia 18 tahun atau 12 tahun itu terus menerus terjadi. Kemudian yang pertama adalah kita terganggu secara kognitif.
terganggu secara kognitif, terganggu secara emosi. Kemudian karena ini tidak selesai juga, kita tetap berinteraksi dengan gangguan tersebut, kita menjadi pengganggu sosial, orang terganggu secara sosial, atau siapapun gitu ya, siapapun akhirnya menjadi gangguan sosial, tadinya gangguan kognitif, gangguan emosional, menjadi gangguan sosial. Makin coba jadi dia sudah lebih parah lagi kan. Nah, secara personal kita akan mengalami penurunan fungsi tubuh, ya, tidak maksimal seperti sedia kala. Akhirnya muncullah istilah penyakit degeneratif, gitu ya. Penyakit-penyakit yang kok dibawa tahunan, dibawa seperti ini. Ini kalau kita bicara tentang ya, kira-kira kalau kita mengkaji asbab begitu kan, sebab musababnya. Pada intinya kan yang ingin kita tangkap bahwa betapa dahsyatnya ketika luka batin ini kita biarkan, karena ini akan mengganggu, dan akhirnya sampai pada ujungnya terjadi kematian dini. Pada dasarnya apa? Maksudnya bagaimana? Kematian dini itu gini, kita mati sebelum penurunan fungsi itu akhirnya mendatangkan sesuatu yang pengerusakan. Pada dasarnya misalnya gini, secara potensial kita, kalau kita nggak kenapa-kenapa, ya, dari fungsi tubuh kita ini insya Allah bisa hidup kira-kira segini. Fungsi ya, fungsi. Kita tidak bicara takdirnya. Secara fungsionalnya, misalnya gini, contoh, beli kulkas ada garansinya 5 tahun. Kalau dipakai sesuai dengan fungsinya, garansi 5 tahun. Insya Allah 5 tahun itu masih bagus. 7 tahun bonus, karena ternyata orangnya sangat merawat. Bisa sampai 10 tahun bahkan. Artinya ada garansinya 5 tahun. Secara fungsional dia bisa bertahan. Nah, kalau karena dia tidak dipakai di sebagaimana mestinya, ya kan? Di luar daripada sunnatullahnya, akhirnya apa? Nah, ada degeneratif, penyakit degeneratif yang mengenai dia, akhirnya terjadi kematian dini atau kerusakan dini. Termasuk di antara kematian dini itu kan karena kita bicara sesuatu yang hidup ya. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa ditangkap, dipahami. Maaf ya kalau misalnya ada yang sulit untuk dipahami dari saya. Silakan yang lain. Atau gimana, Muhammad? Iya, ada pertanyaan dari Aulia. Apa itu? Saya bacakan ya, Kak. Oh iya, saya bisa lihat. Oke, tidak apa-apa, saya baca. Oh, untuk hati-hati insya Allah bisa. Silahkan japri saya ya, kita bisa cari waktu untuk berbicara. Saya minta maaf kalau misalnya ada yang japri dan saya bisa tidak langsung jawab. Oke, tapi insya Allah saya akan baca satu-satu. Jadi saya bacakan. Proses penyembuhan luka batin atau berat itu berapa lama ya, Kak? Dan pada kenyataannya kita belum mampu menerima luka batin. Padahal dia sudah berusaha, dan kita pun tahu menerima luka batin masalah tidak bisa tiba-tiba langsung. Ada proses mati-matian di dalamnya. Oke. Mengenai berapa lama, tergantung kesediaan kita. Dan sangat subjektif. Tidak bisa saya tentukan berapa lama. Wallahu a'lam. Ada orang secepat itu, ada orang butuh berlama-lama. Ya. Kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu apa masalahnya. Sedalam apa juga lukanya. Meskipun tidak menjadi suatu rumus bahwa yang dalam sekali lukanya tidak cepat sembuh, atau yang biasa saja lukanya tapi dia sangat resisten, tidak mau bekerja sama misalnya, ya, tidak menganggap sudahlah simpan dulu, kan belum menyakitkan sekali misalnya gitu kan. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi lukanya sebenarnya tidak terlalu parah tapi menjadi parah karena disimpan, akhirnya membusuk kan gitu. Atau ada yang sudah membusuk karena nggak tahan, dia sudah sangat menderita, akhirnya justru sangat cepat untuk sembuh. Karena apa? Dia betul-betul terdorong untuk cepat move on dari itu, karena itu sudah sangat menyakitkan. Jadi justru ada orang yang sangat sakit sekali gitu ya, sudah sakit sekali, itu jadi momen momen spiritual dia untuk kembali, akhirnya dia cepat sembuh. Karena ini tentu tidak bisa kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah. Itu tidak bisa. Kita hanya orang-orang yang berikhtiar kok. Sejauh mana kita percaya Allah memberikan kita pertolongan, ya insya Allah cepat itu juga kita bisa sembuh. Ya silakan. Di sini juga sudah mulai belum azan sih,
Silahkan, nggak apa-apa Muhammad Harun. Terima kasih sudah hadir. Masih ada? Bagaimana Kak? Masih ada yang ingin ditanyakan? Mana Mbak Darsi? Mbak Darsi ya tadi? Sudah Kak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nah, sama-sama. Oke, tadi Nisa ya? Tadi ini mau nanya. Silakan. Mau nanya apa? Oh boleh, Mbak Non. Iya, silakan saja. Insya Allah bisa. Kita ini aja. Japri saya kita bisa jawab. Atau mau tulis duluan, nanti saya insya Allah respon. Masih bisa ada waktu nggak Kak? Karena ini udah 18 lewat 11. Saya juga bisa cepat juga. Kenapa Kak? Tanya aja. Tadi kan kamu punya pertanyaan. Oh iya, begini Kak. Di sesi sebelumnya Kakak bilang gini, kalau misalkan kita merencanakan sesuatu, terus apa yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Dan seperti yang Kakak analogikan tadi tentang buku yang jatuh itu. Buku jatuh itu tidak akan menjadi apa-apa jika kita tidak menganggap dia apa-apa. Apakah itu bisa berlaku kepada seseorang? Misal dia melakukan sesuatu, terus kita tidak menganggap dia itu, tidak menganggap hal yang dia lakukan itu bukan sesuatu. Terus Kakak jelaskan tadi, luka batin itu harus diobati, jangan dibiarkan. Dan bagaimana caranya memperbaiki hubungan kepada seseorang yang sama sekali memang tidak ingin ya menutup mata Kak. Itu saja Kak, terima kasih. Ya. Jadi tidak akan ada suatu konflik selama kita selama kita sebenarnya menerima informasi itu secara jelas, ya kan? Konflik itu terjadi kan sebenarnya pasti ada miss. Tidak ada konflik seandainya tidak ada miss. Karena ada miss berarti ada proses secara pengungkapan bahasa, baik itu verbal maupun non verbal yang kita salah tangkap. Itu aja sebenarnya. Iya kan? Nah, contoh tadi. Pertanyaan kan ada gini tadi pertanyaan. Bagaimana kita memperbaiki hubungan sama yang tidak? Tidak itu kata fix. Tidak atau belum? Tidak atau belum? Dari mana kita mengambil kesimpulan tidak? Apakah dia sudah mati? Orangnya sudah mati? Kenapa Kak? Apakah orang tersebut sudah mati sehingga kita katakan dia tidak mau lagi? Orangnya masih hidup Kak. Cara sebenarnya kita itu semakin terluka karena kita terpenjara pada data lama. Ada konklusi yang tiba-tiba datang mensabotase kita bikin satu kesimpulan yang fix. Dia tidak mau memperbaiki hubungan dengan, karena dia tidak mau. Saya melihat, jadi saya begini, saya mengira atau saya memberikan satu konklusi bahwa gelagat dia itu sudah tidak mau memperbaiki hubungan. Ada konklusi yang datang. Nah kan ada kata fix di situ, tidak. Tidak itu berarti tidak ada. Tidak berarti sesuatu itu fix. Tidak ada fleksibilitas dengan kata tidak. Coba ganti dengan kata belum. Itu sudah berbeda rasa batinnya. Saya melihat dia belum mau. Iya kan? Oke, saya belum mau. Pun ketika kita bilang, dia belum, tadi kan waktu kita bilang dia belum mau. Kan tadi dia tidak mau. Terus kita ganti menjadi dia belum mau. Pertanyaannya, dari mana konklusi datang? Dia tidak mau atau dia belum mau? Berarti ada subjeknya, yaitu Nisa. Nisa mengatakan
bahwa dia tidak mau. Ini kan objek. Tadinya kita memunculkan itu karena kita sangat emosi, maka objek itu kita angkat dia buruk supaya dia terlihat sebagai subjek pelaku utama. Padahal ada pelaku aslinya, yaitu saya titik-titik menuduhkah, mengapakah dia tidak mau memperbaiki hubungan. Ada? Nah, jadi kenapa kita semakin terluka? Karena kita memfikskan subjek, itu tidak akan pernah bisa lagi untuk memperbaiki. Padahal sebelum itu ada respon. Jadi ini pemantik ya dari konklusi kita sendiri, kemudian ada subjek sebenarnya yang memberikan suatu konklusi. Nah, nanti kan ketahuan ada sifat emosional yang dia sebutkan, yaitu adalah saya menuduh. Pertanyaannya, mau nggak Nisa mengakui bahwa kamu lagi menuduh objek tidak mau? Itu yang berat di situ. Makanya orang kenapa nggak bisa sulit untuk sembuh, karena pada dasarnya tidak mampu mengakui kesalahannya sendiri. Dia langsung bisa memotong kita secara ketika terapi. Tidak, Kak, karena dia memang salah. Ya, nggak ada hubungannya dia salah atau benar. Pertanyaannya, kamu betul nggak lagi menuduh dia? Ketika dia mau berserah rendah hati, oh iya, saya memang menuduh. Kenapa ya saya tiba-tiba bisa bikin konklusi? Begitu. Ya kan? Dengan begitu kan, kerendahan hati itulah yang membuka kejujuran diri, itu yang akan membuka suatu problem itu menjadi terlihat lebih utuh. Ini kan tadi parsial. Jadi gitu dulu. Jadi nanti pertama kita praktek healing, nanti lama-lama akan terlatih untuk self healing. Pada dasarnya yang kita ingin adalah teman-teman bisa menjadi praktisi, membantu orang lain, menghealing orang lain. Tapi gimana caranya membantu orang lain kalau kita sendiri tidak pernah mengalami bagaimana proses healing itu terjadi dalam diri kita? Tangkap nggak tadi? Ya kan? Nah, kebayang ya? Itu baru bagian dari proses. Kebayang kan apa yang kita sudah boleh? Oke. Silahkan. Terakhir lagi, Kak. Oke. Tadi bilang saya menuduh. Ini contoh saja ya, Jadi, saya mengkonfirmasi ke kamu misalnya. Misalnya saya bikin untuk membantu kamu mengungkap itu, saya bilang, apakah kamu menuduh dia? Nanti kamu tinggal konfirmasi ke saya. Kamu apa, Pale? Gitu. Oke. Jadi begini saja, ya, saya titik. ya analogi. Iya, saya titik-titik gitu. Terus jadi kesimpulannya, Kak, haruskah saya itu duluan komunikasi sama yang bersangkutan? Tapi begini, Kak, setiap mau berkomunikasi, walaupun tidak juga, rasanya itu seperti yang Kak bilang tadi, saya terpenjara sama data lama. Rasanya itu menggebu-gebu gitu, Kak. Yes, ya. Begini teman-teman. Jadi begini, penyembuhan jiwa batin itu fokus ke batin. Jadi tadi orang itu datang itu hanya untuk memperlihatkan ada sesuatu di dalam diri kita. Sekarang selesaikan dulu sesuatu, jangan dulu kemana-mana, jangan dulu ke orang itu, tidak ada hubungannya. Kalau kita gitu, kita mainnya adalah terapi perilaku. Nggak ada. Ini hubungannya adalah kamu lagi terluka karena satu kejadian. Selesaikan dulu luka, jangan membawa, jangan berlari bersama luka. Kalau kamu kena lagi sesuatu, meskipun itu benda yang sangat halus, kamu pun merasa terluka lagi. Karena pada dasarnya lukamu terbuka. Ketika luka terbuka, sembuhkan dulu. Itu sudah pintu masuk tadi. Jadi ini tidak berkenaan lagi nanti dengan orangnya. Berkenaan dengan kok saya bisa begitu ya. Jadi nanti orangnya itu pada dasarnya hanya sebagai tanda. Karena boleh jadi bisa berganti orang. Datang satu peristiwa ini dengan orang A. Oke? Kita abaikan, menyangkal. Ternyata datang lagi satu peristiwa mirip lagi sama, hanya orangnya berbeda. Jadi pada dasarnya kan bukan pada orangnya, pada dasarnya adalah berapa kali alarm harus berbunyi bahwa kita diberitahu, hey, ada masalah. Kenapa masih disimpan-simpan?
Kenapa nggak ambil jadwal cepat untuk untuk terapi gitu misalnya contoh ya. Contoh. Ya gitu. Dipahami nggak? Jadi nanti kita nggak akan banyak mengutak-atik karena kita ini bukan konsultan apa itu istilahnya tuh ya, juru damai kepada orang lain. Enggak, ini batin dulu diperbaiki. Pada dasarnya ketika kita memperbaiki cara kita merespon, nanti apapun yang datang itu kita akan mulai melihat bahwa oh ternyata saya sudah beda cara mempersepsikan ya. Ya itu karena kita ada respon kita menyadari respon-respon yang kita berikan kepada sesuatu di luar diri kita. Oke, sip ya. Iya Kak, terima kasih banyak. Dan Mungkin dari teman-teman masih ada? banyak tidak. Ditutup aja. Ya, terima kasih untuk Kak Maya. Hari ini terima kasih sekali atas waktunya dan pemaparannya. Kak Maya mungkin ada closing statement? Tadi itu udah pada closing semua. Pada ininya gini, yuk kita mulai praktik. Kita mulai praktik karena berbeda antara kita memahami satu konsep dengan kita menyadari realisasi dari konsep tersebut. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Kita akhirnya menjadi yang kita sebut sebagai memahami yang lebih dalam adalah kita mengerti, yang kita maksud dengan mengerti adalah karena kita mengalami dan menyadari konsep tersebut, ya kita menyadari konsep itu, jadi artinya terjadi suatu realisasi dari konsep ke realisasi. Oke. Sebelum itu, kepada teman-teman boleh open kameranya. Kita foto dulu satu kali, karena sudah azan juga. Ayo teman-teman, untuk mempersingkat waktu, silahkan. Masih ada yang ingin open kamera? Masih ada? Ya, kepada kakak operator bisa diaba-abain, Kak. Oke. Ada yang mau open ini lagi kamera? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Senyum. Kita sekali lagi ya. Jaringannya loading nggak kelihatan ini ya. Ya. Kameranya. Hilang semua. Kenapa nih? Ini baru ada Kak Anissa, Kak Muhammad, apa nih? Sama Kak Win. Ya, sama Kak Ricit. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke, makasih semuanya. Saya izin duluan ya. Terima kasih Kak Waalaikumsalam Maya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.